Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 749, Wu Ziguo yang tak tahu malu. Dengan remasan lembut, kedua hati itu seolah terhubung. Mereka berdua adalah orang-orang yang sedih, dan mereka berdua mabuk. Hanya persahabatan itu tidak nyata. Tepatnya, perasaan Wu Ziguo terhadap Ning Jing tidaklah benar. Dia hanya memperhatikan identitas Jing Jing, identitas sekretaris ketua grup Li. Ning Jing tidak mengetahui hal ini dan duduk bersama Wu Ziguo lagi. Keduanya banyak minum. Sekarang mereka duduk bersama lagi. Yang satu adalah pahlawan dan yang lainnya cantik. Kecantikan menyukai pahlawan. Jadi minum secara alami lebih menyenangkan. Anda memberi saya minuman, dan saya memberi Anda minuman. Mereka berdua minum dengan gembira. Entah berapa lama, tapi Ning Jing akhirnya langsung tertidur di atas meja. Dia benar-benar minum terlalu banyak. Wu Ziguo juga berdiri dengan goyah, membayar tagihan, dan berjalan keluar dengan dukungan Ning Jing. Setelah meninggalkan bar Zui Seng Mengsi, mata Wu Ziguo kembali jernih, dan rasa mabuk di wajahnya telah hilang. Namun ketenangan dalam pelukannya begitu mabuk, hingga ia masih tak sadarkan diri. Wu Ziguo mengulurkan tangan untuk menghentikan mobil dan membawa mobil langsung ke Hotel Ninghai. Setelah masuk, dia mendorong Ning Jing ke tempat tidur dengan cibiran di bibirnya. Dia tidak langsung menerekamnya, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil gambar dan video. Ning Jing yang mabuk tidak tahu, dan dia tidak memiliki kesan terhadap postur Wu Ziguo. Setelah Wu Ziguo selesai syuting, dia melepas pakaian Ning Jing dan melanjutkan syuting. Selanjutnya, dia menerkam Ning Jing seperti serigala lapar yang sedang mabuk, dan meskipun dia merasakan sakit, pikirannya penuh dengan pahlawan tampan, dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bekerja sama. Setelah sesi yang hangat, Wu Ziguo mengambil banyak foto dan video lagi. Setelah memprosesnya, dia mengeluarkan ponsel Ning Jing dan meninggalkan nomor teleponnya. Setelah menambahkannya sebagai teman, dia berbaring di sebelah Ning Jing dan tertidur. Ning Jing yang malang sepertinya selalu berada dalam mimpi, selalu seperti dimanjakan oleh seorang pahlawan. Keesokan harinya, Jing Jing membuka matanya dan merasakan kepalanya sakit. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, tetapi dia merasakan sakit yang lebih kuat. Tubuhnya langsung gemetar. Dia dengan cepat melihat ke samping dan menemukan Wu Ziguo terbaring telanjang di sampingnya. Dahi, Jing Jing tertegun seolah-olah seseorang telah mengetuk titik akupunturnya, dan kemudian segera terbangun. Dia ditiduri. Ning Jing mengangkat tangannya dan mengerahkan kekuatan, mencoba mendorong Wu Ziguo ke tanah. Namun, itu melibatkan bagian tubuhnya yang sakit, sehingga dia terjatuh dengan lemah ke tempat tidur. Wu Ziguo terbangun oleh teriakan dan dorongan Ning Jing. Dia membuka matanya dan menatap Ning Jing. "Siapa namamu? Kamu bangun setelah terbangun sekian lama tadi malam dan kamu belum lelah." Tenang, hatinya kacau dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Untuk waktu yang lama, tadi malam hanya salah paham. Hanya salah paham, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Oke. Ning Jing memandang Wu Ziguo dan berdiskusi. Wu Ziguo mencibir di dalam hatinya, tetapi ekspresinya sangat tenang dan alami saat dia berkata, "Baiklah. Tapi bagaimana jika kamu tidur denganku?" Dahi, ketenangan hati penuh dengan alpaka yang berlari kencang. "Apa maksudmu kamu menidurkannya? Saya sangat mabuk sehingga saya bahkan tidak bisa bergerak." Jelas sekali dia tidur dengannya dan merasukinya. Oke. Dia sebenarnya bilang dia tidur dengannya, masih ingin tidak tahu malu.
Hal ini seketika menyebabkan gambaran tinggi Wu Ziguo di dalam hatinya runtuh, membuatnya semakin bertekad untuk meninggalkan Wu Ziguo. Sampai sekarang, kita akan berpura-pura belum pernah bertemu satu sama lain. Jing Jing juga tahu betul bahwa dalam masyarakat saat ini, ada terlalu banyak one night stand seperti itu, dan itu tidak bisa dianggap serius atau dikatakan apapun. Wu Ziguo langsung berbaring di tempat tidur, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah mengatakan itu, dia langsung tidur, tidak memperhatikan ketenangan. Hal ini membuat Jing Jing sangat tertekan, namun dia tetap merasa rileks. Dia segera melompat ke tanah, buru-buru mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hotel. Ketika Wu Ziguo melihat Ning Jing pergi, cibirannya semakin tebal. Saya tidak menyangka ini akan menjadi yang pertama kalinya, sayang sekali itu menjadi alat yang saya gunakan. Dia berpakaian dan langsung meninggalkan hotel. Jing Jing bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke perusahaan. Semula ia ingin kembali beristirahat, namun terpikir untuk menghadapi kawin paksa orang tuanya sekembalinya ke rumah. Ia akhirnya memilih bekerja di sebuah perusahaan. Ketika saya datang ke perusahaan, saya kebetulan melihat Ji Fei dan Li Ruoxi tiba di perusahaan. Li Ruoxi terkejut saat melihat Jing Jing. Jing Jing, apakah kamu tidak sedang berlibur? Kenapa kamu kembali? Jing Jing sangat bingung hingga dia berkata dengan canggung, aku masih punya beberapa hal kecil yang harus diselesaikan di sini. Jadi aku akan mengurusnya untuk sementara waktu. Li Ruoxi berkata dengan gembira, akan lebih baik jika Anda dapat berlibur beberapa hari kemudian. Perusahaan kami sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam lelang tanah di distrik baru Ningjiang. Tolong bantu saya menangani masalah ini. Jing Jing kesal sekarang, jadi dia tidak menolak dan langsung mengangguk. Bagus sekali. Wajahmu sedikit pucat. Apa istirahatmu belum cukup? Kalau perlu istirahat, sesuaikan saja dirimu dan koordinasikan pekerjaan. Li Ruoxi yang baik hati tidak menyadari sesuatu yang aneh dan berkata dari samping. Jing Jing memaksakan senyum dan mengangguk. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Cepat ke atas, Jing Jing sedikit aneh hari ini. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Li Ruoxi menoleh untuk melihat Liu Fei dan bertanya. Ji Fei tersenyum dan berkata, tidakkah kamu merasa begitu sakit sampai kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk pertama kalinya? Ah, Li Ruoxi berteriak kaget, lalu langsung mencubit ketiak Ji Fei. Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Wajahnya semerah kertas merah. Tetapi, kamu bilang Ning Jing bukan perempuan. Li Ruoxi tahu bahwa Ning Jing belum pernah jatuh cinta. Jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang wanita? Liu Fei mengangguk. Dia sama sebelum dia pergi kemarin. Tapi dia tidak lagi sama. Ini, Li Ruoxi melihat punggung Ning Jing dan ragu-ragu. Haruskah dia diizinkan beristirahat? Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi. Sulit untuk menanyakan hal semacam ini. Jadi Ji Fei hanya bisa mengatakan sesuatu yang samar. Setelah Ning Jing masuk perusahaan, meskipun dia masih mudah tersinggung, karena perusahaan sibuk dengan pekerjaan, dia segera mulai bekerja dan melupakan ketidakbahagiaannya. Pada siang hari, Ning Jing mendatangi Li Ruoxi dengan membawa dokumen dan berkata, Direktur Li, menurut peraturan, kami perlu membayar 70 miliar kepada pemerintah kota Ningjiang. Li Ruoxi mengetahui hal ini dan langsung mengangguk tanpa melihat dokumen Ning Jing. Kamu bisa menanganinya secara langsung. Jing Jing mengangguk dan berbalik untuk keluar. Li Ruoxi ingin bertanya pada Ning Jing apakah sesuatu telah terjadi, tapi dia pikir itu adalah privasi pribadi dan pada akhirnya menahannya. Ning Jing kembali ke kantor. Saat dia hendak mentransfer uang,
Teleponnya tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah panggilan yang aneh. Dia menekan tombol jawab dengan hati-hati. Siapa? Pihak lain diam. Siapa kamu? Jing Jing tampak lebih waspada. Oh, kenapa kamu sangat berhati-hati seperti pekerja bawah tanah? Suara Wu Ziguo tiba-tiba terdengar dari ujung sana sambil tersenyum. Jing Jing merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kamu? Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Aku bahkan mengenal tubuhmu. Anehkah mengetahui nomor teleponmu? Sosok Wu Ziguo penuh kesembronoan. Ketenangan terasa seperti seluruh tubuh akan berubah menjadi batu. Bab 750 pilihan tenang. Jing Jing butuh waktu lama untuk bereaksi, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Meskipun saya tahu tidak ada seorang pun di sana, saya tetap memeriksanya secara naluriah. Kamu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya melihat makan siang untuk menanyakan apakah kamu lapar dan apakah kamu ingin makan bersama. Wu Ziguo berkata dengan nada lembut, panggilan. Jing Jing menarik napas panjang dan merasa rileks. Tidak lagi, aku ada urusan darurat di tempat kerja. Dia tidak ingin bertemu Wu Ziguo lagi. Kamu sudah berangkat kerja? Wu Ziguo bertanya sambil mencibir di bibirnya. Ya, aku sedang bekerja, aku sangat sibuk sekarang. Jing Jing ingin segera menutup telepon. Karena aku sibuk, aku tidak akan mengganggumu. Namun, kamu dapat membaca pesannya. Setelah Wu Ziguo selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Jing Jing sedang memegang ponselnya, pikirannya kacau balau. Dia tidak tahu siapa Wu Ziguo ini sekarang. Dia begitu heroik saat menyelamatkan dirinya sendiri, begitu lugas saat tidur dengan dirinya sendiri, dan begitu natural saat mencari dirinya sendiri. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, ponselnya tiba-tiba bergetar dengan sebuah pesan. Dia dengan cepat mengkliknya, dan hanya dengan satu pandangan, ketenangannya benar-benar membatu. Bahkan lebih bingung dan takut dari sebelumnya. Aku bahkan tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Dia menatap layar ponselnya, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Itu adalah foto dirinya telanjang terbaring di tempat tidur. Tidak ada yang menyembunyikan rasa malunya. Jing Jing memasukkan tangannya langsung ke rambutnya, menjambaknya dengan kuat, dan segera menemukan nomor ponsel Wu Ziguo dan memutarnya kembali. Setelah hanya satu deringan, Wu Ziguo menjawab panggilan itu. Merindukanku begitu cepat, suara bercanda Wu Ziguo terdengar dari ujung sana. Mendengar ketenangan di telingaku saja sudah membuat kesal dan menyusahkan. Pikirannya terus bermunculan, penipu, abnormal, kasar, tunggu berbagai kata. Tapi pada akhirnya dia menahannya. Karena dia menjadi tenang, apa yang ingin kamu lakukan? Jing Jing bertanya dengan sangat tenang. Oh, Wu Ziguo terkekeh, saya hanya suka berurusan dengan wanita pintar. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Jing Jing terus bertanya. Transferkan aku 100 miliar? Apa? Jing Jing berteriak keras seperti anak kucing berbulu goreng. Saya akan segera mengirimkan nomor rekening ke ponsel Anda. Tidak, kami tidak punya uang sebanyak itu. Jing Jing ingin berbohong. Jangan coba-coba menipuku, atau kamu akan percaya aku tidak mau lagi. Wu Ziguo berkata dengan suara dingin. Jing Jing tiba-tiba merasa seperti sedang disandera, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun dia tetap berusaha untuk tetap tenang. Dengarkan aku, jika kamu benar-benar mendapat 100 miliar, kamu pasti akan dibunuh jika tidak bisa meninggalkan kota Ningjiang. Dia ingin menakuti Wu Ziguo. Oh, kamu ingin mengatakan bahwa Ji Fei itu luar biasa dan mengagumkan, bukan?
Suara menghina Wu Ziguo bercampur amarah datang dari ujung sana. Anda? Apakah Anda kenal Tuan Ji? Ning Jing tidak menyangka Wu Ziguo akan memberitahukan identitas Ji Fei secara langsung. Saya datang ke sini hanya untuk dia. Dan tadi malam, jika saya tidak mendengar bahwa Anda adalah karyawan grup Li, saya tidak akan minum dengan Anda, apalagi tidur dengan Anda. Ah, seru Jing Jing langsung, duduk di kursi dengan lesu. Dia tahu dia sedang direncanakan dan dimanfaatkan. Kamu? Siapa kamu? Selain mengetahui bahwa nama orang lain adalah Wu Ziguo, dia tidak mengetahui identitas orang tersebut. Wu Ziguo, anggota keluarga Wu, 4 keluarga besar kerajaan naga, saya ingin 100 miliar. Yang merupakan uang yang ingin diambil Ji Fei dari keluarga Wu kami. Anda yang memutuskan apakah akan memberikannya atau tidak. Wu Ziguo tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali. Menurutnya, dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Ning Jing atau bahkan Ji Fei, karena keluarga Wu sama sekali tidak takut padanya. Kemarin adalah kemarin dan hari ini adalah hari ini. Jing Jing benar-benar tercengang sekarang, tentu saja dia tahu tentang 100 miliar yang dia terima kemarin. Tetapi ini, jangan buang waktuku. Jika kamu tidak memberikannya, foto dan videomu akan mulai menjadi tren di seluruh internet. Tunggu saja dan jadilah terkenal. Patah, Wu Ziguo langsung menutup telepon dan mengirimkan nomor akun ke ponsel Ning Jing. Ketika Ning Jing melihat akun di ponselnya, matanya seperti pisau tajam. Dia merasakan dingin di sekujur tubuhnya dan rasa pahit di hatinya. Sekarang dia bodoh, sangat bodoh. Bagaimana cara melakukan ini? Memberi atau tidak memberi? Jangan beri dia ketenaran. Penjelasan apa yang diberikan? Didi, telepon berdering lagi. Dan saya melihat pesan dari Wu Ziguo di sana, uang tidak akan dikreditkan dalam 10 menit. Lihat gambarnya secara online. Ketenangan sepertinya telah dihancurkan oleh pukulan terakhir, dan seluruh dirinya benar-benar putus asa dan patah hati. Dia tidak menangis saat ini, dia tahu bahwa air mata tidak bisa menyelesaikan segalanya. Menatap komputer, dia sekarang memiliki izin ini selama dia memasukkan kata sandinya, tetapi haruskah dia memberikannya atau tidak? Pendiam dan bingung, ketenangan kusut. Akhirnya, Ning Jing masih memasukkan nomor rekening dengan tangan gemetar. Ketika tombol enter terakhir ditekan, Jing Jing merasa seluruh tubuhnya telah dilubangi. Namun untuk mencegah foto-foto itu beredar, saya menahannya. Wu Ziguo di ujung sana menerima pesan bahwa uang telah tiba, dan bibirnya penuh kebanggaan. Sudut mulutnya melengkung menyeringai. Ji Fei, kamu mendapat 100 miliar. Kamu tidak menyangka aku akan mendapatkannya kembali seperti ini, bukan? Saya tidak hanya mendapatkan uang, tetapi saya juga tidur dengan wanita. Dibandingkan dengan Anda, saya mendapat kesepakatan yang lebih baik dan menghasilkan lebih banyak uang. Wu Ziguo tidak memaksa anjing lagi, tapi dia sudah merencanakan untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat mengalami ketegangan dan kesakitan, Ning Jing dengan cepat menghapus semua informasi Wu Ziguo, bahkan nomor ponselnya, dan terus bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Li Ruoxi dan Ji Fei tidak mengetahui hal ini. Setelah berangkat kerja pada sore hari, Li Ruoxi tiba-tiba menerima telepon dari pemerintah kota Ningjiang, menanyakan apakah mereka akan berpartisipasi dalam penawaran. Karena Li Group sekarang adalah perusahaan utama, para staf memberikan perhatian khusus padanya. Li Ruoxi memberitahu pihak lain bahwa dia telah membayar deposit tersebut, tetapi pihak lain mengatakan kepadanya bahwa dia belum menerimanya. Li Ruoxi sejenak bingung dan menyuruh pihak lain untuk segera memverifikasinya.
Setelah menutup telepon, Li Ruoxi segera menelepon Jingjing. "Halo, Direktur Li," suara pelan telah kembali normal. "Ketenangan? Apakah Anda sudah mentransfer uang untuk penawaran zona pengembangan kepada pemerintah kota Ningjiang?" "Tertukar, aku beralih sebelum makan malam hari ini." "Itu tidak benar." Pihak lain menelepon untuk mengatakan bahwa uangnya belum sampai dan bertanya apakah kami akan berpartisipasi dalam pelelangan. Kepanikan melintas di wajah Jingjing, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. "Tunggu saja aku akan memverifikasinya sekarang." Setelah Ningjing selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Li Ruoxi menutup telepon dan memandang Ji Fei. Ningjing mengatakan uang telah ditransfer, tetapi pemerintah kota Ninghai mengatakan itu belum diterima. Sungguh aneh. Ji Fei tidak memperhatikan. Verifikasi saja dengan jelas. Jingjing sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Li Ruoxi mengangguk. Saat dia hendak berbicara, terdengar suara gedoran di pintu. Li Ruoxi dan Ji Fei melihat ke pintu pada saat yang sama. Dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. "Direktur Li, bolehkah saya masuk?" Ketenangan datang dengan suara tangisan. Bersambung.